Ya, salah satu tarik ulur yang terjadi terkait dengan RAPBN 2016 adalah mengenai masalah penyertaan modal negara atau PNN. Saya ingin langsung konfirmasi ke Wakil Ketua DPR, Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri, selama ini ada penolakan begitu kuat dari parlemen, adakah perubahan sikap terkait PMN ini? Ya, Badan Anggaran hari ini masih rapat dengan pemerintah. Dalam hal ini Menteri Keuangan, dan memang seperti tadi dilaporkan juga oleh Metro TV bahwa di antara poin krusial yang dibahas oleh anggota adalah munculnya alokasi APBN 2016 itu untuk BUMN, yaitu sampai 39 triliun sekarang. Menyambung yang sudah dialokasikan pada APBNP 2015 yang lalu sekitar 43 triliun. Jadi kalau dihitung-hitung itu totalnya menjadi sekitar 82 triliun. Nah, itu mendapat kritikan keras. Pertama-tama karena kalau kita bicara dalam perspektif politik, ada janji presiden yang belum dipenuhi, yang efeknya itu akan sangat besar sekali kalau kita betul-betul bicara soal pemihakan kepada masyarakat, kepada desa. Maka seharusnya janji alokasi dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebesar 1,4 miliar per desa yang dikatakan oleh presiden selama kampanye, harusnya itu lebih prioritas daripada kembali menambahkan uang kepada BUMN yang uang yang sudah diberikan pada APBNP 2015 pun itu hanya terpakai 8 triliun dari 43 triliun yang dialokasikan. Artinya masih ada 35 triliun yang bisa dipakai oleh BUMN untuk bermanuver macam-macam. Itu pun belum dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua adalah performa BUMN kita itu tidak mencapai target, bahkan kapitalisasinya itu jauh lebih rendah daripada keseluruhan kapitalisasi pasar. Nah, jadi ini diantaranya kalau problem PMN kritik daripada anggota kepada alokasi ini adalah seperti itu. Oke, saya ingin minta tanggapan dari Mas Agus. Anda melihatnya seperti apa? Tentangan terhadap PMN ini luar biasa. Soal dari performa tadi dilihat, kemudian juga janji presiden belum dipenuhi kepada desa, yaitu soal dana desa. Tapi ini kan tidak bisa kemudian di-switch dari dana PMN ke dana desa. Kan? Ya nggak bisa, memang PMN-nya dapatnya kan besar sekali ya, dan jangka pakai juga baru sedikit. Memang janjinya kan ini belum tutup buku 16 Desember. Berarti kita lihat kalau sampai Desember bisa nggak memenuhi itu. Karena kan alasannya bahwa sekarang masih dalam proses, sudah selesai proses tender tapi belum spending. Nah itu kita tunggu saja. Tapi kalau sekarang memang kecil sekali, dan value editnya apa? BUMN-nya menjadi lebih bisa bermain nantinya tahun depan bisa berkompetisi dengan BUMN lain dari luar negeri atau bagaimana, itu juga belum tahu value edit ininya apa gitu. Nggak ada, belum kelihatan lah. Pak Fahri, sebenarnya kan kalau PMN ini suntikan untuk BUMN supaya berbagai program prioritas untuk masyarakat itu bisa kemudian juga dieksekusi begitu dengan dana ini. Nah, seperti misalnya kedaulatan pangan dan lain sebagainya. Tidakkah Anda melihat bahwa ini penting juga sebenarnya disuntikan dana-dana ini kepada BUMN supaya bisa mengejar program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah? Pertama-tama BUMN itu corporate ya. Dia memiliki sumber keuangan yang sebetulnya tidak terbatas. Dan kita tahu bahkan saya agak takut karena Menteri BUMN kita ini salah baca tentang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, Undang-Undang 17 tahun 2003 juga tentang BUMN dan juga tentang keuangan negara, termasuk juga keputusan Mahkamah Konstitusi terakhir yang mengatakan BUMN ini entitas negara atau swasta. Mahkamah Konstitusi secara tegas mengatakan ini entitas negara. Nah, di tengah keputusan Mahkamah Konstitusi seperti itu, ada eskalasi kerjasama yang disebut oleh Menteri BUMN sebagai B2B
Seolah-olah BUMN ini adalah swasta murni. Sehingga kita lihat di dalam kasus kereta api cepat misalnya, itu menurut kami Menteri BUMN telah menceburkan BUMN Indonesia ke dalam satu deal yang pertama-tama tidak mencerminkan kepentingan kita membangun infrastruktur yang dimaksudkan di dalam nawacita itu, karena nggak ada kepentingannya Anda membangun kereta api cepat ke Bandung. Kita ke Bandung itu sudah sangat cepat, 2 jam itu kita naik mobil sendiri ke Bandung, itu mau kecepatan apa lagi? Aman nggak bagi rakyat, terus mau nggak orang bayar, dan seterusnya, banyak argumen yang perlu digugat begitu. Sekali lagi BUMN adalah Ya, Pak Fahri, mohon maaf saya potong. Ini memang debatable sekali dari satu program ke program lain. Anda katakan tadi soal kereta cepat begitu ya. Tapi pertanyaan ini yang menjadi concern atau kekhawatiran publik adalah apabila kemudian DPR atau parlemen tidak sepakat soal PMN, saya belum bahas lagi soal DAK, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya deadlock begitu pada saat paripurna besok? Nah, kami berharap, ini kan sudah nggak ada Menteri BUMN sekarang ini, yang kita hadapi ini adalah bendahara negara, yaitu Menteri Keuangan. Jadi di antara para pembantu Presiden, Menteri Keuangan juga adalah bendahara negara, sehingga dalam rapat Badan Anggaran dengan bendahara negara, dia dapat memutuskan jika Dewan menolak satu alokasi dan meminta agar dialokasikan ke tempat lain atau tidak dialokasikan sampai APBNP 2016 nanti, saya kira PMN ini menurut saya harus ditunda dulu, karena yang 35 triliun belum dipertanggungjawabkan, yang 43 triliun belum dipertanggungjawabkan. Ini tunda aja dulu sampai APBNP. Dan kita lihat nanti apa yang bisa kita alokasikan. Kalau kami bisa mengalokasikan itu langsung, ya langsung ke dana desa, membangun infrastruktur desa jauh lebih penting daripada katanya mau memperkaya BUMN tapi nyatanya rugi terus gitu loh. Kan ini spekulatif. Jadi jangan memasukkan APBN ke dalam spekulasi, itu bahaya sekali. Baik, saya ingin tanyakan ke Mas Agus, namun setelah jeda berikut ini, Mas Agus, lalu win-win solutionnya apa supaya ini tetap bisa berjalan, disepakati APBN lalu kemudian berjalan normal, tapi ada concern juga tadi beberapa masalah yang harus dibintangi begitu ya oleh DPR. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Kembali di Prime Time News, pemirsa, saya ingin langsung bertanya ke Mas Agus, win-win solutionnya jadi seperti apa supaya ini RAPBN bisa juga tetap berjalan di 2016? Ya gini, kalau di politik tidak boleh ada deadlock, ya. Jadi harus sekarang ini diputuskan kan besok ya, mau paripurna dulu atau mau banggar dulu. Intinya bahwa ya ini harus diketok. Apakah itu nanti dibintangi dengan dikurangi lalu dialihkan ke dana desa atau nanti bagaimana? Tapi harus diketok. Ya kalau dibintangi kan nggak apa-apa. Toh nanti bisa dibahas di era APBNP gitu. Dan kan BUMN-nya sekarang sedang berjalan, tender-tendernya sedang bangun, uangnya kan ada gitu. Nah itu yang penting. Kalau tunggu progres atau evaluation report pun kan ini harus bisa laporan. Iya, kan harus laporan, kan tadi Pak Fahri bilang belum laporan. Belum laporan. Nah, jadi dalam perjalanan itu sekalian laporan. Tunggu report sampai ini kemudian jadi ada dibahas dibintangi. di APBNP. Tapi besok itu harus jalan, karena kalau tidak, siapapun dia legislatif atau eksekutif yang katanya atas nama rakyat, ya berarti dia tidak pro rakyat, kan begitu. Itu dia, karena kalau kembali konsekuensinya akan mungkin kembali ke APBNP 2016. Ya nggak apa-apa, jumlahnya menurut saya mencukupi kan, ya gitu, cuma mencukupi. Tapi ya itu kan nanti terakhir lah. Tapi yang sekarang adalah itu tadi saya katakan tidak ada deadlock. Ya kalau politik deadlock ya selesai. Soal PMN, tapi ada juga soal DAK, dana alokasi begitu ya, khusus. Mas Fahri, Anda melihatnya ini masih deadlock juga soal ini atau tidak? Saya kira yang paling krusial dari seluruh pembahasan yang ada sekarang ini adalah terutama adalah penyertaan modal negara. Dan saya kira kalau Menteri BUMN atau Menteri Keuangan mengalah lah untuk Menteri BUMN dan memberitahu Menteri BUMN bahwa aset BUMN yang 5.000 triliun sekarang ini sesungguhnya tidak memerlukan APBN. Malah kita mencurigai kalau Menteri BUMN ini kok berburu APBN, dan ini baru pertama loh, menteri-menteri BUMN sebelumnya nggak pernah itu
ngambil uang APBN, ambil uang rakyat gitu. Apa dasar pernyataan Anda, Pak Fahri? Ini dalam spekulasi. Ya, apa dasar pernyataan Anda, Pak Fahri? Apakah Anda melihat evaluasi dari tahun sebelumnya, padahal evaluation report juga belum masuk begitu ke DPR? Masalahnya itu tadi, aset 5.000 triliun itu, kalau Anda ngerti cara ngelolanya, Anda nggak perlu APBN lagi. Ngapain pakai uang negara? BUMN kita besar kok, dia bisa menarik mitra dan bekerja sama. Dan jangan lupa, di antara BUMN itu juga ada bank negara kita, bank milik negara, bank BUMN juga, ada BRI kita, ratusan triliun itu kekayaannya, ada bank BNI, ada bank BTN, ada macam-macam bank, termasuk kemarin Bank Mutiara yang diambil alih pemerintah udah dijual itu. Itu sebetulnya lembaga-lembaga yang siap untuk membantu BUMN di dalam pembiayaan, termasuk konsorsium untuk infrastruktur. Jadi saya mencurigai motif dari Menteri BUMN minta APBN gitu loh, dan memasukkan uang rakyat ini untuk spekulasi. Pak Fahri, lebih baik penuhi aja janjinya Pak Jokowi. Ya kan? Pak Fahri, kalau misalnya ada kecurigaan, tidak bisakah mekanisme seperti pengawasan yang lebih ketat di tahun 2016 dijalankan begitu? Atau opsi yang tadi dikatakan oleh Pak Mas Agus dibintangi saja sampai kemudian evaluation report itu diperoleh oleh DPR? Masalahnya kan sifat dari PMN itu kan uang yang diceburkan begitu saja kepada badan atau lembaga yang beroperasi sebagiannya di wilayah privat, wilayah swasta. Berbeda dengan uang yang Anda kucurkan untuk lembaga negara. Misalnya kalau DPR ini mau membuat seperti alokasi untuk pembangunan komplek dan sebagainya, itu cuma 700 miliar atau 1 triliun, itu rupiah per rupiah itu ada mekanisme pertanggungjawabannya. Tapi kalau itu masuk menjadi uang yang dikelola secara privat, itu mekanisme pertanggungjawabannya sulit, dan memang selama ini fenomena PMN ini belum terlalu menonjol di tempat kita, sehingga kita takut ini kayak membuang garam ke laut begitu, nggak kembali. Jadi Menteri Rini dan saya kira Pak Jokowi, tolonglah ya PMN ini alokasikan saja buat rakyat. Kalau tidak bisa kita alokasikan sekarang, di APBNP 2016 nanti, saya kira bulan Februari, saya setuju kita harus bisa mengalokasikan itu buat rakyat saja biar cepat. Saya setuju itu masuk ke DAK saja, karena yang sekarang kan belum habis. Itu buktikan dulu bahwa itu bisa efektif dan menaikkan. Mas Agus, Anda lihatnya besok ini akan solid atau mungkin voting atau seperti apa? Ya, ini kan ranah permainan politik dan eksekutif legislatif. Ya kalau langsung setuju nggak seru lah. Ya sedikit tegang-tegang sedikit, tapi nanti pasti ada persetujuan. Baik, kita lihat besok bagaimana dinamika di sidang paripurna, tapi yang jelas besok adalah batas terakhir sebelum reses, dan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, harus 2 bulan sebelum era APBN ini berjalan. Terima kasih Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan juga Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, demikian informasi dan juga perbincangan yang bisa kami sampaikan dalam Prime Time News malam hari ini. Saya Kartika Okaviana undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.